Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa kedua. Perkenalkan, saya RA Ega Fatma Feruzi bersama dua rekan saya yaitu Nadira Safa Kirana dan Dela Yunia Amami akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa kedua. Di sini kami membagi pembahasan menjadi 3 sub pembahasan, yaitu pengertian, teori, dan faktor-faktor pemerolehan bahasa kedua. Nah, pengertian pemerolehan bahasa kedua dapat didefinisikan berdasarkan urutan, yakni bahasa yang diperoleh dan dipelajari setelah anak menguasai bahasa pertama atau bahasa ibu. Berbeda dengan pemerolehan bahasa pertama, umumnya bahasa kedua diperoleh dari proses sadar melalui pembelajaran. Jadi, biasanya orang-orang akan melalui proses sadar untuk belajar pemerolehan bahasa kedua ini. Kemudian pandangan teori mentalistik nativisme tentang pemerolehan bahasa kedua. Chomsky menyatakan bahwa manusia mempunyai faculties of mind, yakni semacam coupling-coupling intelektual dalam otaknya. Salah satunya adalah untuk bahasa. Coupling koderati yang dibawa sejak lahir ini oleh Chomsky dinamakan language acquisition device atau LAD. Dalam pemerolehan bahasa kedua pada orang dewasa, menurut paham ini bahwa sebenarnya bahasa kedua hanya akan bisa dipelajari dan tidak bisa diperoleh hanya dengan berbekal proses atau kebiasaan berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitasnya saja. Dengan LAD, pada hakikatnya manusia akan bisa menguasai bahasa keduanya melalui beberapa tahapan pembelajaran. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu adalah pandangan teori behaviorisme tentang pemerolehan bahasa kedua. Jadi, dalam hal pemerolehan bahasa kedua, teori behaviorisme yang menganggap bahwa faktor pemerolehan bahasa adalah faktor kebiasaan melalui proses stimulus-respons yang melahirkan beberapa metode-metode pemerolehan bahasa dalam usahanya untuk memperoleh dan menguasai bahasa kedua. Di antara metode tersebut adalah lahirnya metode audiolingual di Amerika pada tahun 1950-an. Selanjutnya, pandangan behaviorisme bahwa untuk menguasai bahasa kedua, seseorang harus banyak diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya sendiri melalui latihan-latihan berbahasa secara langsung dengan komunitas pemakainya. Jadi bahwasannya di sini faktor kebiasaan dan lingkungan sangat berpengaruh kepada kita untuk memerolehi bahasa kedua yang kita dapat di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor penentu dalam pemerolehan bahasa kedua. Di sini ada 4 faktor yang sangat mempengaruhi dalam memperoleh bahasa kedua. Yang pertama itu ada faktor motivasi, faktor usia, dan faktor penyajian formal, serta faktor bahasa pertama. Yang pertama itu di sini ada faktor motivasi. Jadi, kaitannya dengan pembelajaran bahasa kedua, motivasi mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi integratif dan fungsi instrumental. Kalau motivasi akan berfungsi integratif apabila keinginan atau dorongan yang tumbuh dalam mempelajari bahasa kedua tersebut adalah dikarenakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat penutur bahasa itu. Misalnya contoh ketika saya yang berasal dari Jakarta, berkuliah di Universitas Brawijaya yang letaknya di Jawa Timur, di mana masyarakatnya itu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa. Di sini timbul keinginan saya untuk mempelajari bahasa tersebut agar mempermudah berkomunikasi dengan masyarakat di sana.
Yang kedua itu adalah fungsi instrumental. Fungsi instrumental akan muncul bila motivasi itu mendorong seseorang untuk memiliki kemampuan untuk mempelajari bahasa kedua itu karena tujuan yang bermanfaat seperti memperoleh pekerjaan, mobilitas sosial, dan lain sebagainya. Contohnya ketika nanti kita akan melamar pekerjaan, misalnya di perusahaan multinasional yang mengharuskan untuk menguasai bahasa asing. Nah, karena hal itu timbul dorongan kita untuk mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris tentunya untuk mempermudah kita untuk memperoleh pekerjaan di perusahaan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kedua, merupakan faktor usia. Hasil penelitian mengenai faktor usia dalam pembelajaran bahasa kedua ini menunjukkan hal berikut. Yang pertama adalah dalam hal pemerolehan, tampaknya faktor usia tidak terlalu berperan sebab urutan pemerolehan oleh anak-anak dan orang dewasa tampaknya sama saja. Yang kedua, dalam hal kecepatan dan keberhasilan belajar, dapat disimpulkan bahwa anak-anak lebih berhasil dalam pemerolehan sistem fonologi atau pelafalan, bahkan banyak di antara mereka yang bisa mencapai seperti penutur aslinya. Yang kedua, orang dewasa lebih cepat menguasai sisi morfologis dan sintaksis, paling tidak pada permulaan masa belajar. Yang ketiga, anak-anak selalu lebih berhasil daripada orang dewasa walaupun tidak selalu lebih cepat. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan umur mempengaruhi kecepatan dan keberhasilan belajar bahasa kedua pada aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis, tetapi tidak berpengaruh dalam pemerolehan urutannya. Faktor penyajian formal. Penyajian pembelajaran bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua secara formal, tentu memiliki pengaruh terhadap kecepatan dan keberhasilan pemerolehan bahasa karena beberapa faktor yang memang telah dipersiapkan dan diadakan secara sengaja. Faktor guru, materi pembelajaran, media, dan metode pembelajaran yang tepat berpengaruh terhadap hasil penguasaan bahasa yang diperoleh oleh pembelajar. Demikian pula materi ataupun alat bantu dan metode pembelajaran yang dipakai guru pasti membantu pemerolehan bahasa kedua yang dipelajari. Menurut Kayer, kondisi lingkungan kelas yang khas dalam pembelajaran bahasa kedua tentunya ada pengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran bahasa kedua yang dapat diperinci dalam hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pengaruh terhadap kompetensi lingkungan formal di kelas cenderung berfokus pada penguasaan kaidah-kaidah dan bentuk-bentuk bahasa secara sadar. Yang kedua, pengaruh terhadap kualitas performansi merupakan realisasi kompetensi kebahasaan yang dimiliki seseorang. Yang ketiga adalah pengaruh terhadap urutan pemerolehan. Yang dimaksud dengan urutan pemerolehan di sini adalah pemerolehan morfem gramatikal. Yang terakhir adalah pengaruh terhadap kecepatan pemerolehan. Kecepatan pemerolehan ini merupakan kecepatan menangkap masukan itu sebagai pembendaraan kebahasaannya. Ini adalah faktor bahasa pertama. Nah, menurut Ellis dalam bukunya HR, para pakar pembelajaran bahasa kedua pada umumnya percaya bahwa bahasa pertama, dalam hal ini bahasa ibu atau bahasa yang lebih dulu diperoleh, mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua seorang pembelajar. Sehubungan dengan itu, menurut Dulay, seorang pembelajar secara sadar atau tidak melakukan transfer unsur-unsur ke bahasa pertamanya ketika menggunakan bahasa kedua. Akibatnya, terjadilah yang disebut intervensi, alih kode, campur kode, atau juga kekhilafan. Berdasarkan teori atau hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut teori stimulus respon yang dikemukakan oleh kaum behaviorisme, bahasa merupakan hasil perilaku stimulus respon. Yang kedua, teori konstratif menyatakan bahwa keberhasilan belajar bahasa kedua sedikit banyaknya ditentukan oleh keadaan linguistik bahasa yang telah dikuasai sebelumnya oleh si pembelajar. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila
ada pertanyaan dapat disampaikan, dan apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.